Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat sehat, waktu, kesempatan dan segala kenikmatan yang kita rasakan, sekecil apapun itu. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Anak-anak Ustadz sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran tematik. Tema 1, subtema 3. Tapi kan hari ini ada ulangan Ustaz, gak apa-apa. Habis ulangan, langsung masuk materi lagi. Ya gak apa-apa, nambah ilmu kan bagus. Subtema 3 ini judulnya bersyukur atas keberagaman. Kita masuk pada pembelajaran 1. Silakan disimak, disiapkan buku dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Selamat menikmati. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok lagi. Ya, memang seperti itu. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi ini agak beda ya dari sebelum-sebelumnya. Bedanya apa? Ditunggu aja. Kemudian berikutnya menjelaskan tentang pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Kemudian berikutnya mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Silakan disimak dengan baik. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini materi gagasan pokoknya agak sedikit berbeda. Mau tahu? Kita tunggu aja. Simak dulu yang sedikit ini. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Jadi yang membuatnya juga harus ahli, seperti itu maksudnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Apa itu? Yaitu makanan tradisional Betawi. Silakan dengarkan cerita Ustadz yang akan Ustadz bacakan. Disimak. Dan tugasnya adalah menentukan gagasan pokok. Cukup gagasan pokok aja. Ya. Simak baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, ini paragraf pertama. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mbak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikannya. Makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, sudah disimak bukan?
Ada 3 paragraf. Silakan tentukan mana gagasan pokok di setiap paragrafnya. Bagaimana caranya? Silakan diputar ulang videonya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Negara kita selain memiliki keragaman daerah seperti yang kita pelajari sebelumnya, Indonesia juga memiliki keragaman makanan. Setiap daerah memiliki berbagai macam keragaman makanan. Seperti gambar di samping. Ada sego jamblang, itu dari Cirebon. Nasi pecel dari Madiun, Jawa Timur. Ada lontong sayur, itu di Jakarta dan Jawa Barat. Ada nasi kerawu, itu dari kota Gresik. Ada nasi gudeg, itu dari mana itu ya? Dari Yogyakarta. Nah, mungkin ada di antara anak-anak Ustadz yang berasal dari daerah ini kan, mungkin sudah pernah coba juga makanannya. Kalau belum, ya ditunggu aja. Kapan pulang kampung, dicoba. Ya, diingat, setiap daerah banyak makanannya. Di Padang ada rendang, sate Padang, ya kan, soto Padang. Di Makassar ada coto Makassar. Nah, macam-macam. Palembang ada empek-empek, ada apa lagi tuh? Tekwan. Nah, unik-unik namanya. Itulah indahnya Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berikutnya, kita akan membahas tentang memerlukan bunyi pantulan. Bunyi itu bisa memantul dia. Ya, bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar. Media penghantar untuk perampatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Contohnya kalau udara, kalau ada yang ngomong, nanti dia akan diantarkan oleh udara tadi sehingga terdengar oleh yang lain. Zat cair seperti apa? Nah, mungkin di dalam air atau seperti apa ya? Kita alam nggak tahu seperti apa zat cair. Ya, mungkin di dalam air. Dalam air bisa mendengar suara, mungkin bisa ya kalau ada yang di dalam air kita kok di kolam berenang itu tokok batu yang lantainya itu untuk kedengar itu. Atau benda padat seperti di dalam ruangan, orang teriak akan saling memantulkan suara itu. Nah, yang tidak bisa mengantarkannya apa? Ruang hampa. Kalau di luar angkasa itu itu nggak bisa berbicara langsung dengar, harus menggunakan alat komunikasi bantuan. Nah, adapun yang di samping ini percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, jika anak-anak Ustadz pengen melakukan percobaan ini, silakan. Kalau tidak mau mempelajari aja juga silakan, karena ini tidak dibebankan kepada kalian. Jika mau melakukan percobaan dengan cara lain juga silakan. Oke, silakan berinovasi sesuai kemampuan masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillah, materinya selesai. Sedikit ya Ustaz? Ya, alhamdulillah sedikit aja. Ustaz singkat materinya. Kenapa? Karena hari ini antum ada PH. Ya, setelah PH, silakan dengarkan materi ini, dicatat hal yang penting. Apa yang sudah berlalu. Ingat tugasnya. Ada tadi di video, diputar ulang lagi videonya. Ada tugasnya tadi. Jangan sampai lupa ya. Semoga memberikan manfaat bagi antum semua. Materi yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jadilah anak yang soleh. Pak Ibnu Abbas soleh, cerdas, dan mandiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.